sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah. Alhamdulillahil qahir fawqa ibadihi. Amma ba'd. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. أحد 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 أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Channel YouTube yang menyajikan kisah teladan para sahabat Nabi serta orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami ambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah teladan seorang mantan hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah. Bagaimana keteguhan imannya menerima segala siksaan yang tidak manusiawi dengan tetap berkata Ahadun Ahad, kalimat yang di kemudian hari menjadi pelecut semangat kaum muslimin di perang Badar. Ahadun Ahad. Sahabat Hasanah rahimakumullah, sahabat Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dimiliki oleh salah satu pembesar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Seperti kita ketahui, pada awal Rasulullah SAW menyebarkan Islam, para pembesar-pembesar Quraisy mencemooh dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa ajaran Rasulullah SAW sesat karena menyuruh mereka meninggalkan berhala-berhala yang sudah mereka sembah secara turun-temurun dan menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengesakannya. Dan yang lebih membuat mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah karena beliau mengikrarkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Hal itu sangat sulit diterima oleh para pemuka-pemuka suku Quraisy, karena pada zaman itu mereka saling berlomba-lomba antar suku untuk menjadi yang terbaik. Hati mereka sangat keras untuk mengakui bahwa ada keturunan Bani Hashim yang sebenarnya mereka sangat mempercayai sifatnya, tapi tidak untuk mempercayainya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan berbagai cara mereka mencegah Nabi Muhammad SAW menyebarkan syariat Islam. Sahabat Hasanah rahimakumullah, dikisahkan begitu berat dan susahnya ujian yang diterima oleh Rasulullah SAW karena kerasnya perlawanan dari pemuka-pemuka Quraisy. Pada awal syiar, hanya ada beberapa orang yang menampakkan keislamannya, yakni Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar berserta ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Miqdad. Para pembesar-pembesar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal tidak tinggal diam. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga terpandang suku Quraisy, dan beliau dilindungi oleh pamannya Abi Thalib yang merupakan salah satu tokoh yang disegani. Begitupun dengan sahabat Abu Bakar yang mendapat perlindungan dari kaumnya. Abu Jahal dan teman-temannya hanya bisa memaki-maki Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar tanpa berani menyentuhnya. Berbeda dengan mereka yang bukan dari keluarga terpandang atau dari golongan para budak. Perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya kepada mereka sungguh di luar kewajaran. Mereka disiksa dengan siksaan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka semua dipakaikan pakaian dari besi, kemudian menjemurnya di tengah terik matahari, membiarkan mereka merasa kepanasan karena sengatan matahari dan panasnya baju besi yang mereka pakai. Sahabat Hasanah rahimakumullah, dikisahkan bahwa semua orang yang disiksa pada waktu itu, ada yang meninggal dunia, ada pula yang sampai hilang ingatan, dan ada pula yang terpaksa memenuhi permintaan orang-orang Quraisy untuk mencaci Nabi Muhammad SAW karena tidak kuat menahan siksaan. Namun,
tidak dengan sahabat Bilal bin Rabah. Segala cara telah dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf untuk menyiksa Bilal bin Rabah agar dirinya mau kembali ke agama nenek moyang dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Ketika siksaan yang ia terima tidak merubah pendiriannya, Umayyah bin Khalaf mengikat Bilal bin Rabah dan menyeretnya mengelilingi kota Mekah. Kemudian dirinya menyuruh anak-anak kecil untuk mengolok-olok Bilal bin Rabah dan melemparinya menggunakan batu. Dan ketika hal itu tidak menggoyahkan keimanan Bilal, maka Umayyah bin Khalaf meningkatkan siksaannya. Pada suatu siang, ia mengajak Bilal keluar di hari yang sangat terik. Kemudian menyuruh Bilal bin Rabah untuk terlentang di tanah yang berkerikil, sementara di dadanya diletakkan batu yang sangat besar. Subhanallah, bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya punggung sahabat Bilal menahan tusukan-tusukan kerikil yang tajam. Bagaimana sesaknya dada Bilal menahan bongkahan batu yang besar yang diletakkan di dadanya. Dan tentu saja bagaimana panasnya sengatan matahari yang membakar kulitnya. Tapi sungguh, keimanan sahabat Bilal tidak bergoyah sedikit pun. Semua itu tidak merubah keyakinannya. Bahkan ketika Umayyah bin Khalaf berkata kepadanya, "Wahai Bilal, aku akan tetap menyiksamu dengan cara seperti ini sampai engkau mati atau engkau meninggalkan Muhammad dan kembali menyembah berhala." Apa jawab sahabat Bilal? Beliau malah mengucapkan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah adalah zat yang satu. Kalimat di mana di kemudian hari menjadi kalimat penyemangat kaum muslimin ketika di perang Badar. Siksaan yang demikian itu Bilal terima sampai berhari-hari. Sampai pada suatu hari sahabat Abu Bakar lewat dan melihatnya. Maka sahabat Abu Bakar pun menemui Umayyah bin Khalaf. Beliau berniat ingin membeli Bilal. Sang pemilik Umayyah bin Khalaf yang sudah putus asa karena semua siksaannya tidak bisa merubah pendirian Bilal bin Rabah, tentu saja menyetujui menjual Bilal bin Rabah kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian dimerdekakanlah Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal sangat dermawan dalam syiar Islam. Sahabat Hasanah rahimakumullah, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat terdekat Nabi. Hampir setiap waktu dia berada di sisi Rasulullah SAW. Tercatat dirinya adalah orang pertama yang melantunkan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat, membuat dirinya dijuluki muadzin Rasulullah. Setiap waktu sholat tiba, Rasulullah SAW akan mendatangi Bilal dan menyuruhnya untuk memanggil orang-orang Muslim guna melakukan sholat dengan mengumandangkan adzan. Rutinitas itu selalu ia lakukan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena ketaatan dan kesetiaannya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Saya bermimpi masuk surga dan saya mendengar suara langkah kaki di depanku. Saya pun bertanya kepada malaikat Jibril, 'Siapakah dia wahai Jibril?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia adalah Bilal.'" Sahabat Hasanah rahimakumullah, dari kisah di atas kita bisa menyimpulkan bahwa bukan nasab, bukan keturunan, bukan asal-usul kita yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tapi keimanan serta ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah serta Rasul-Nya yang menyebabkan derajat kita mencapai pada derajat yang tinggi. Sahabat Bilal bin Rabah adalah seorang budak, tapi ketika dia masuk Islam, dia sangat taat kepada Rasulullah, membuatnya menjadi sahabat dekat dan menjadi tauladan dan menjadi penghulu dari para muadzin-muadzin di dunia.
Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.